Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah basis data yang akan memenuhi tugas UAS. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan Go Arena, di mana Go Arena ini adalah sistem basis data untuk penyewaan lapangan olahraga. Anggotanya ada Made Kalija, saya Muhammad Bahtiar, Muhammad Tafa, dan yang pertama ini mengapa sistem ini dibuat? Yang pasti ini adalah pencatatan manual yang kurang efisien membuat pengelolaan data penyewaan masih mengandalkan pembukuan manual yang rentan terhadap resiko kehilangan fisik, kerusakan data, dan sulitnya pencarian riwayat transaksi. Yang kedua, ada resiko jadwal ganda, di mana sering terjadi kesalahan manusia, di mana satu lapangan bisa dipesan oleh dua pelanggan yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, ini jadi tidak bisa divalidasi secara real time. Selanjutnya adalah stok peralatan yang terkadang itu kurang akurat. Nah, pencatatan penyewaan alat ini kita buatnya itu terpisah dari booking lapangan sehingga tidak mengganggu operasional. Selanjutnya adalah lemahnya keamanan data, di mana jika pencatatannya secara manual, hak akses mungkin saja bisa siapa saja untuk melihat dan mengubah data secara sensitif. Selanjutnya, Di sini ada kebutuhan fungsional utama, validasi otomatis di mana sistem harus mampu menolak input pesanan baru jika jadwal sudah terisi conflict handling yang bisa disebut conflict handling. Selanjutnya ada manajemen inventaris, yaitu sistem wajib mengurangi stok peralatan secara otomatis saat transaksi terjadi menggunakan trigger. Lalu ada kebutuhan pengguna berdasarkan peran. Yang pertama ada admin dan staff operasional membutuhkan antar input data yang cepat dan akses cek ketersediaan lapangan yang akurat untuk melayani pelanggan di lokasi. Lalu ada manajer membutuhkan akses khusus read only untuk memantau laporan pendapatan bulanan dan performa penyewaan tanpa risiko mengubah data transaksi. Nanti ada kebutuhan keamanan, penerapan data control language DCL untuk memisahkan hak akses antara eksekutor dan pengawas. Kemudian di sini ada perancangan model data gunakan ERD di mana terdiri dari relasi utamanya itu yaitu customer ke booking dan juga ke booking. Kemudian ada juga relasi many to be itu menggunakan tabel perantara pada event rental untuk penghubung bookings dan juga equipment. Dan juga menggunakan tabel booking mo untuk menghubungkan booking dengan pro. Kemudian apa namanya pemisahan operasionalnya itu entitas check-in dapat dari tabel bookings untuk membedakan antara jam rencana dan juga relasi kedatangan. Kemudian entitas field maintenance dibuat terpisah untuk mencatat riwayat perbaikan tanpa mengganggu data master lapangan. Itu pada end utamanya dan transaksi itu hubungannya eh, satu orang pelanggan dapat melakukan banyak kali pemesanan atau booking dari waktu ke waktu. Namun satu nomor pemesanan atau booking ID hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Hubungan fields dan juga book itu one to many di mana satu lapangan dapat dipesan sekali-kali pada tanggal dan jam yang berbeda, tetapi satu-satu pemesanan itu hanya merujuk pada lapangan spesifik. Kemudian untuk yang relasi many to many itu hubungannya seperti misalnya booking bisa menyewa banyak alat. Untuk jenis alat bisa disewa di banyak booking. Kalau itu dibentuklah entitas asosiatif bernama equipment rental, di mana tabel fungsi untuk menghubungkan booking ID dan juga equipment ID, dan juga menyimpan atribut tambahan seperti jumlah sewa dan juga harga sewa saat transaksi terjadi. Kemudian agak manajemen pembayaran dan juga operasional. Relasinya booking ke payment itu
one to many. Itu setiap pemesanan memiliki banyak riwayat pembayaran. Terus juga booking ke check-in itu berfungsi atas realisasi kedatangan. Data ini nanti dipisahkan dari tabel booking untuk membedakan antara rencana jadwal dan juga kedatangan. Kemudian ada juga maintenance, itu relasinya one to many, di mana sistem mencatat riwayat kerusakan dan jadwal perbaikan untuk setiap lapangan. Jika status lapangan itu nanti diubah menjadi maintenance, berarti sistem akan memblokir jadwal tersebut agar tidak dipesan oleh entitas booking. Kemudian ada juga penerapan promo, di mana penerapan promo ini serupa dengan penyewaan alat, hubungan antara booking dan juga promo dijembatani oleh tabel Booking Pro, di mana ini memungkinkan satu taksi itu menggunakan kode promo tertentu valid dan sistem mencatat ID promo tersebut untuk keperluan audit diskon. Selanjutnya adalah skema relasional dan integritas data. Kita ini membuat sistem basis data yang sudah dinormalisasi atau 3NF, di mana seluruh tabel ini telah dinormalisasi untuk menghilangkan redundansi data. Dan juga setiap tabel memiliki primary key yang unik sebagai identitas baris data, sehingga tidak adanya data yang duplikat. Selanjutnya adalah integritas referensial. Penggunaan foreign key atau FK yang ketat pada tabel transaksi seperti booking, payments, rental untuk menjamin konsistensi hubungan dengan tabel master. Integritas data historis. Penyimpanan atribut seperti price secara eksplisit pada tabel transaksi bertujuan agar data laporan keuangan masa lalu itu tidak berubah meskipun harga sewa di tabel master mengalami kenaikan di masa depan. Di sini ada implementasi SQL, optimisasi, transaksi, dan logika bisnis. Di sini ada style procedure, menerapkan mekanisme achieve transaction, concentration, isolation, flexibility, menangani proses reservasi lapangan dan penyewaan alat dalam satu paket eksekusi. Jadi ada di sebelah contoh kayaknya prosedurnya. Di mana? Selanjutnya ada tidur otomatis mengurangi jumlah stok quantity pada table master equipment secara real time tanpa intervensi manual staff. Menjamin data stok fisik dan digital selalu sinkron. Nah, contohnya ada di sebelah. Selanjutnya ada fitur laporan dan keamanan data. Karena fitur laporan dan keamanan ini terdiri dari view laporan, view reporting, opti kerja, indexing, dan juga keamanan data, ECL. Itu fitur ini digunakan oleh menyederhanakan query itu mudah dibaca. Kemudian ada juga opti kerja indexing ini, penerapan indeksnya pada kolom booking date itu untuk mempercepat proses pencarian data jadwal dan juga pelanggan. Kemudian pada keamanan data itu diterapkan melalui pembatasan hak akses pengguna, penggunaan constraint untuk menjaga integritas data serta mekanisme saksi untuk memastikan bahwa data hanya di dalam kondisi valid dan juga lengkap. Implementasinya itu hanya hak aksesnya ketat, yaitu dan juga user dibatasi hanya untuk insert dan out tanpa akses delete. Lalu user manager itu dibatasi akses read only atau hanya bisa dilihat.